masuk ke sini tujuan pembelajarannya adalah seingat saya menulis teks puisi. Kemudian mahasiswa tersebut bertanya ke saya, Ibu, bagaimana cara menentukan keterbacaannya? Karena kalau puisi itu tidak ada titik. Nah, saya sampaikan ke teman-teman kalau teman-teman di sini ada yang memilih puisi atau drama. Puisi dan drama itu yang ada dialognya, Rani titik dua, misalnya Indah titik dua, itu tidak bisa dinilai keterbacaannya. Tidak bisa menggunakan grafik fry, harus menggunakan rumus yang lain. Jadi kalau teman-teman mengambil puisi, tidak apa-apa untuk tugas menulis bahan ajar ini, tidak apa-apa puisi, tapi untuk tugas keterbacaan silakan cari teks yang lain yang bisa dicek keterbacaannya. Kalau ya ini ada yang nanya, Bu, saya ambil puisi kemarin tapi saya udah buat aja keterbacaannya. Tidak bisa ya, puisi tidak bisa dilihat keterbacaannya. Itu saya sampaikan kalau seandainya teman-teman ada yang memilih puisi atau drama. Baik, saya lanjutkan. Nah, teman-teman, terakhir materinya adalah membuat soal. Dalam membuat soal, teman-teman sudah harus punya teksnya atau wacana yang sudah teman-teman pilih. Nah, ini tergantung dengan individu serta bahan simakan. Teks yang kemarin ya, teks individu, ya teks kelompok. Bagaimana cara membuatnya? Ini nanti teman-teman bisa mengikuti apa yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, teman-teman sudah menentukan apa capaian pembelajarannya. Nah, ini saya berikan contoh capaian pembelajaran untuk kelas 5. Kemudian saya ambil elemen atau keterampilan berbahasanya, teman-teman sudah tahu ini adalah membaca dan memirsa. Ini yang saya pilih. Kemudian ini bisa dipilih, ini kan panjang ya, capaian pembelajarannya panjang sekali. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan tujuan pembelajaran teman-teman dulu. Karena capaian pembelajarannya ini ada 2 kalimat, ini ada 2 bagian, yang hitam dan yang merah. Nah, ini saya pilih yang bagian yang merah. Mau yang hitam juga boleh, mau yang merah juga boleh, tergantung teks teman-teman. Ini sudah saya ambil, anggap saja bahwa capaian pembelajaran yang saya pilih yang merah. Kalau ditanya kenapa Ibu ambil yang merah, yang enggak, saya pilih saja yang merah ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra, baik itu prosa, pantun, puisi, dari teks, dan atau audiovisual. Nah, teman-teman, ini kemarin ada juga sih yang membuat tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mengidentifikasi teks fiksi dan non-fiksi. Sebaiknya itu dipisah. Jadi yang satu, peserta didik mampu mengidentifikasi teks fiksi. Fiksi itu apa? Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks non-fiksi. Non-fiksi itu apa contohnya? Biar lebih jelas. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya saya memilih dongeng. Memang di capaian pembelajaran tidak ditulis dongeng. Tapi ingat, teks sastra itu ada yang namanya prosa, ada yang namanya pantun, ada yang namanya puisi. Dan prosa salah satunya adalah dongeng. Maka saya ambil dongeng. Terus, Ibu dari antara teks ya, bisa memilih teks atau audiovisual. Ingat, ini dua ini, kalau teks otomatis ditulis, kalau audiovisual berarti berbentuk video. Kalau misalnya teman-teman memilih audiovisual, misal ya ada teks audiovisual, mau tidak mau teman-teman harus membuat media pembelajaran berbentuk audiovisual. Tapi karena saya tidak mau menyusahkan, jadi lebih baik teman-teman ambil teks saja. Teks saja ya, teks yang ada ditulis di sini biar nggak repot. Ini tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat, boleh ganti mampu ya, mampu mengidentifikasi ide pokok. Kemudian saya tulis tokoh dan peristiwa penting, ini saya tambahkan saja. Kemudian serta nilai moral, kebetulan ini saya maunya nilai moral, mau ganti nilai pendidikan juga boleh, karena sini ditulis ya, nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra.
nilai juga boleh, jangan tulis moral atau pendidikan langsung aja kalau mau soalnya banyak. Bu, tujuan pembelajaran ini ambil di mana? Ambil di tabel 1 yang sudah teman-teman pilih. Ini kebetulan saja saya membuat ulangnya lagi karena saya menyesuaikan dengan teks yang saya temukan. Kemudian tentukan, setelah menentukan tujuan pembelajaran, teman-teman menentukan teks yang ingin saya gunakan. Itu yang saya ambil di kumparan, itu saya ambil utuh, tidak saya ubah sama sekali. Judulnya Bobo dan Nenek. Sengaja saya pisahkan enggak ya, maksudnya hurufnya sengaja saya bedakan karena yang ini adalah tugas teman-teman, ini adalah tes. Sudah anggap saja sudah dipilih. Nah, lanjut langkah teman-teman membuat soal. Ketika teman-teman ingin membuat soal, aturannya soal itu terserah. Jawabannya adalah terserah dengan guru. Mau misalnya 5 soal, 10 soal, 20 soal, itu tidak ada masalah. Asalkan catatannya, siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi kalau untuk membuat soal, ini adalah prinsipnya dalam membuat soal. Soal itu berapa banyak jumlahnya terserah, mau kalian buat 10 dan 15 terserah, itu kalau prinsipnya. Tapi dalam tugas ini saya menentukan minimal 5 soal. Berarti boleh lebih, boleh kalau teman-teman nggak pusing. Kalau pusing ya 5 soal sudah cukup. Minimal 5 soal beserta kunci jawabannya. Beserta kunci jawaban. Jadi ada 5 teks, misalnya dalam kelompok itu ada 5 anggota, berarti ada 5 teks dan ada berarti 25 soal ditambah dengan 1 teks menyimak. Ini ada berapa tuh? Ada 30 ya, ada 30 soal. Satu orang itu mengurusi 5 soal, sesuai dengan teksnya masing-masing. Kemudian apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara membuat soalnya itu? Sebenarnya paling gampang ya triknya, ketika guru-guru membuat soal, biasanya mereka mengambil saja dari buku atau memodifikasi soal yang ada di buku diubah dengan teksnya. Misalnya di dalam buku tersebut ada soal ini hanya contoh ya. Di dalam buku tersebut kalian tahu bahwa soalnya ini bagus, kemudian kalian buatlah. Yang biasanya dilakukan oleh guru-guru itu, kalau yang paling gampang adalah hanya mengubah teksnya saja. Di dalam buku sudah ada judul atau sudah ada soal apa tema teks cerpen kupu-kupu di atas. Intinya teks cerpen yang di atas ini anggap aja judulnya kupu-kupu. Kemudian teman-teman ganti apa tema teks cerpen. Judulnya adalah Kupu dan Nenek.
soal mana yang cocok, kemudian kalian sesuaikan dengan teks kalian. Itu bisa dilakukan. Asalkan soal-soal itu sebenarnya sudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini hal yang paling gampang ya. Hal yang paling gampang adalah melihat buku, kemudian lihat, oh ini kayaknya cocok, dan kalian tinggal mengubahnya disesuaikan dengan teks kalian. Tetapi ini saya sampaikan cara untuk membuat soal yang benar. Seandainya teman-teman nanti mengambil skripsi, apalagi terutama skripsi ya, ketika teman-teman mau membuat skripsi, soal-soal itu tidak bisa teman-teman hanya sekedar ngambil di buku. Ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya. Apalagi di mata kuliah evaluasi pembelajaran itu sudah ada cara-caranya ya, bagaimana cara membuat soal. Nah, saya akan memberikan langkah-langkah yang sederhana saja ketika teman-teman akan membuat soal. Ya, harapannya ketika saya belajarkan ini, seandainya nanti teman-teman membuat skripsi pokoknya tentang pelajaran dan disuruh membuat soal untuk skripsi kalian sudah paham, minimal sudah paham hal yang sederhana ini. Yang pertama, ketika teman-teman mau membuat soal, teman-teman sudah harus tahu tujuan pembelajaran. Ya, sudah sampai situ sudah tahu, saya sudah paham. Yang kedua, menentukan indikator. Indikator itu kemampuan kecil yang harus dicapai supaya tujuan pembelajaran ini tercapai. Jadi tujuan indikator itu akan dari tujuan pembelajaran. Caranya bagaimana membuat indikator itu sama dalam membuat tujuan pembelajaran, indikator capaian pembelajaran sebenarnya semuanya sama, yaitu ada kata kerja operasional, ada materinya atau objeknya, sama. Sama rumusnya sama semua, dari capaian, dari kompetensi dasar, seandainya kalian masih belajar tentang kompetensi dasar, kalian belajar tujuan pembelajaran, belajar indikator. Bedanya ketika membuat indikator, biasanya subjeknya ini dihapuskan atau diluluhkan. Jadi hanya ditinggalkan predikat ditambah objek. Indikator itu adalah kemampuan-kemampuan kecil ya. Selanjutnya, nanti saya akan memberikan contoh ya. Kemudian indikator itu tetap harus ditentukan level taksonomi Bloom-nya. Itu apakah C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Dan indikator lagi-lagi tidak boleh melebihi level dari tujuan pembelajaran. Apabila level pembelajarannya atau tujuan pembelajaran yang dianalisis, apabila tujuan pembelajaran yang menganalisis, indikatornya tidak boleh mencipta. Gampangnya, apabila tujuan pembelajarannya C3, maka indikatornya tidak boleh C4, C5, dan C6. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Lagi-lagi saya sampaikan, kalau kita hanya sekedar meminta siswa atau mahasiswa analisis buku teks, ya, hanya menganalisis buku teks, berarti kita tidak boleh meminta siswa untuk membuat buku teks. Tapi kalau teman-teman meminta siswa atau mahasiswa membuat buku teks, berarti dia pasti sudah bisa menganalisis. Itu kira-kiranya seperti itu. Kita cuma minta siswa menganalisis cerpen, kita tidak boleh meminta siswa untuk menulis cerpen, karena kita cuma sampai situ diminta, cuma sampai menganalisis cerpen. Kalau dia diminta untuk menulis cerpen, artinya teman-teman harus mengajarkan tentang menulis cerpen dulu, padahal di tujuan pembelajarannya hanya sekedar menganalisis saja, sudah sampai situ selesai. Kalau misalnya nilai mahasiswa atau nilai siswanya terkait menulis cerpen rendah, gara-gara teman-teman memaksakan untuk menulis cerpen, padahal tujuan pembelajaran hanya menganalisis, ya wajar kalau siswanya tidak bisa menulis cerpen. Itu
saja pilih bagian teks yang akan dijadikan dasar penyusunan soal. Maksudnya, kamu mau buat soal siapa tokoh tersebut, siapa tokoh yang ada di dalam mana nih? Siapa tokoh utama, siapa tokoh yang ada di dalam teks dongeng ini. Ketika kalian mau menentukan itu, kalian harus lihat teks mana yang mau kalian tentukan. Oh, di sini ada dari atas sampai bawah semuanya muncul nama tokoh. Oh, berarti semuanya ini ada. Atau kalian mau menentukan apa saja contoh soalnya ya, apa saja sayuran yang ditanam oleh nenek. Artinya teks tersebut ada di sini. Itu maksud dari menentukan teks yang akan dijadikan dasar penyusunan soal. Kemudian 4, susun soal. Soal jangan pilihan ganda karena kalau tidak salah kalian belum belajar evaluasi, jadi kita buat yang isian saja yang gampang. Susunan soal isian singkat, uraian singkat ini ya, uraian singkat, uraian atau isian panjang sesuai level belum. Teman-teman bisa menggunakan 5W+1H, tahu ya 5W+1H, apa, mengapa, siapa, gimana, kapan, bagaimana. Ini terserah mau apa semua, mau siapa semua, itu dibebaskan, yang penting sesuai dengan tujuan pembelajaran dan indikatornya. Kemudian yang kelima, tentukan kunci jawaban. Kalau dia uraian singkat yang jawabannya pasti, maka munculkan kunci jawaban. Tapi kalau dia isian panjang, gunakan rubrik penilaian. Nanti ini saya akan memberikan contoh saja langsung. Tujuan pembelajarannya, saya mau sebutkan, kita naik ke atas. Tujuan pembelajarannya adalah tadi peserta didik mampu. Ini yang mungkin belum saya jelaskan ya. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok, tokoh dan peristiwa, serta nilai moral atau nilai pendidikan dari teks dongeng Bobo dan Nenek. Ini nilai moralnya saya pilih. Kemudian ini terdiri dari C2 dan C1 sebenarnya. Ini teman-teman yang punya mengidentifikasi atau tujuan pembelajaran mengidentifikasi, coba dilihat dulu. Ini sebenarnya terdiri dari C1 dan C2. Kenapa saya sampaikan ya? Kenapa saya sampaikan ini dan